Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kolonialisme di bidang politik pada mata kuliah Sejarah Indonesia masa kolonial abad 16 sampai 19. Dengan saya Nurfayatun Hasanah, nomor NPM 202200008, Pendidikan Sejarah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sistem politik pada masa kolonialisme. Selama abad ke-19, daerah jajahan Belanda diperluas mencapai batas wilayah teritorial terbesar mereka, yaitu pada awal ke abad 20. Pemerintah Belanda mulai melaksanakan ekspedisi perluasan wilayah di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu diantaranya seperti di wilayah Sumatera, di wilayah Jawa, di wilayah Kalimantan, dan sampai ke wilayah Pulau Lombok. Yang selanjutnya yaitu mengenai sistem pemerintahan tradisional, yaitu pada masa sistem pemerintahan tradisional masyarakat dibagi menjadi 3 kelas besar. Yang pertama yaitu aristokrasia, yaitu golongan kelas sosial yang tertinggi di kalangan masyarakat. Yang kedua, orang merdeka, yaitu merupakan bagian terbesar dari penduduk. Yang ketiga yaitu budak, merupakan kelompok kecil di bagian masyarakat. Kemudian sistem pemerintahan kolonial. Dasar pemerintahan di Hindia Belanda adalah Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda dan Undang-Undang Pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan kolonial memiliki kebijakan untuk tidak begitu saja untuk menghapus sistem ketatanegaraan yang telah ada sebelumnya. Sebagai bangsa pendatang yang ingin menguasai bumi Nusantara Indonesia, baik secara politik maupun ekonomi, pemerintahan kolonial sepenuhnya menyadari bahwa keberadaannya tidak selalu aman. Kemudian pemerintahan kolonial menjalin hubungan politik dengan pemerintah kerajaan yang masih disegani oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai sistem politik di daerah Jawa. Yang pertama yaitu adanya wilayah. Yang kedua adanya raja dan bangsawan, yang dimana raja mempunyai kekuasaan terpenting di wilayah kekuasaannya. Yang ketiga yaitu adanya birokrasi, yaitu birokrasi sendiri yaitu struktur tatanan organisasi atau pembagian kerja. Yang keempat yaitu adanya rakyat. Pokok pembahasan yang kedua yaitu pelaksanaan sistem politik pada masa kolonialisme. Yang pertama yaitu sistem politik liberal. Adanya penolakan sistem tanam paksa dari masyarakat dan mendorong sebuah pendekatan yang lebih liberal bagi perusahaan-perusahaan asing. Penolakan sistem tanam paksa ini terjadi karena alasan kemanusiaan dan alasan ekonomi, yang kemudian muncullah adanya sistem politik liberal di Indonesia. Sistem politik liberal memiliki kebijakan-kebijakan yaitu seperti penghapusan tanam paksa, yang kedua perluasan penanaman modal swasta asing pada bidang pertambangan dan pengangkutan, yang ketiga kerja rodi dihilangkan dan digantikan dengan sistem kerja upah. Yang keempat, mengeluarkan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula pada tahun 1870. Pelaksanaan dari politik liberal di Indonesia menimbulkan dampak di berbagai bidang. Yang pertama yaitu seperti munculnya perkebunan swasta asing di Indonesia. Yang kedua, rakyat mulai mengenal uang sebagai alat pembayaran. Yang ketiga, terjadinya urbanisasi. Yang keempat, munculnya kaum buruh dan Indonesia menjadi produsen tanaman ekspor. Selanjutnya yaitu sistem politik etis. Sistem politik etis menuntun bangsa Indonesia ke arah kemajuan, namun tetap bernaung di bawah penjajahan Belanda. Di bawah AB dan Non, politik etis yang memberikan pendidikan bergaya Eropa dan pemakaian bahasa Belanda lebih diutamakan. Politik etis tidak ada efek samping yang sangat penting, tetapi komponen pendidikan dalam politik etis ini berkontribusi sangat signifikan pada kebangkitan nasionalisme Indonesia, yang kemudian memunculkan tokoh-tokoh intelektual bangsa Indonesia.
Dan yang terakhir yaitu sistem politik Divide et Impera. Belanda datang ke Indonesia dengan membawa politik Divide et Impera dengan tujuan untuk menggagalkan berdirinya Indonesia pasca kemerdekaan tahun 1945. Politik ini adalah strategi memecah belah suatu bangsa agar bisa ditaklukkan dengan tujuan untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil agar lebih mudah untuk dikuasai. Sistem politik Divide et Impera ini juga disebut dengan sistem politik adu domba.